Kalau manusia terus ngotot pengen hidup abadi, jangan kaget kalau akhirnya malah jadi mayat hidup. Kalimat itu langsung kebayang pas Minsos nonton Abadi Nan Jaya, film zombie terbaru garapan Kimo Stambul yang tayang di Netflix. Tema zombie memang udah jadi ladang duit di dunia perfilman. Dari Train to Busan, World War Z, sampai The Last of Us, semuanya sukses karena gabungin ketakutan, aksi, dan drama manusia di tengah kehancuran. Gampang dicerna, gampang dijual, dan punya daya tarik universal karena siapapun bisa relate dengan rasa takut kehilangan dan bertahan hidup. Tapi muncul pertanyaan besar, apakah Indonesia cuma ikut-ikutan tren dunia alias FOMO? Dari sekian banyak film zombie lokal yang udah pernah rilis, kayaknya baru kali ini Indonesia bikin film zombie yang beneran niat dan punya identitas sendiri. Abadi Nan Jaya berusaha ngasih cita rasa Nusantara lewat konsep jamu dan mitologi keserakahan manusia. Tapi di sisi lain, penayangannya eksklusif di Netflix juga bikin orang mikir, jangan-jangan ini cuma proyek marketing biar bisa viral di luar negeri? Jadi sebenarnya ini langkah berani buat ngangkat lokalitas Indonesia atau strategi licik buat nebeng hype global. Hai Sources, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini seperti yang sudah Mian Source singgung sebelumnya, kalau Mian Source bakal bahas film terbaru Indonesia, Abadi Nan Jaya. Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita bahas. Abadi Nan Jaya adalah proyek Kimo Stambul yang memang pengen nunjukin horor genre mayat hidup versi Nusantara. Bukan sekadar saling lempar setting dari film luar, tapi bawa elemen lokal seperti jamu, tradisi desa, dan bahasa sebagai bumbu utama. Film ini rilis serentak di platform Netflix pada 23 Oktober 2025. Kolaborasi dengan Netflix Indonesia bikin jangkauan globalnya jauh lebih gampang. Jadi, karya yang kental lokalnya bisa diputar ke banyak negara sekaligus. Syutingnya mengambil lokasi desa yang digambarkan sebagai Wanirejo di sekitar Yogyakarta, memberi nuansa pedesaan Jawa yang kental. Selain itu, keterlibatan Netflix juga logis karena platform streaming sekarang lebih berani dan siap kasih ruang buat film-film genre yang butuh pasar luas. Pemeran utamanya seperti Mikha Tambayong memerankan Kenes, Doni Damara jadi Sadimin sang ayah, Eva Celia sebagai Karina, Dimas Anggara sebagai Rudi, Martino Leo sebagai Bambang, lalu ada sederet nama-nama lainnya seperti Ardit Erwanda, Clarista Taufan, Faren Arianda, dan beberapa nama lain mengisi peran pendukung. Secara umum, casting ini kuat, nama-nama yang familiar dan punya kemampuan akting yang oke. Banyak media juga sorot performa Doni, Mikha, dan Eva sebagai tumpuan emosi film. Sebelum Abadi Nan Jaya, ada beberapa percobaan genre mayat hidup di layar lokal, seperti Rionizi pada tahun 2018 yang campur komedi horor, Zeta When the Dead Awaken pada tahun 2019 yang bawa nuansa remaja, Kampung Zombie pada tahun 2015 yang sederhana, juga serial seperti Zona Merah yang eksplorasi tema serupa dalam format berseri. Banyak dari proyek-proyek itu masih nyoba cari identitas. Ada yang cuma ikut-ikutan tren internasional, kayak kebanyakan template manusia biasa lawan zombie, ada yang berhasil sisipin lokalitas tapi belum optimal di produksi visual dan skala. Kalau dibandingin, Abadi Nan Jaya terasa lebih serius menggarap estetika, riasan mayat hidup, dan nuansa lokal. Jadinya terasa sebagai langkah maju buat genre zombie Indonesia, bukan sekadar ikutan tren. Cerita berpusat pada keluarga pembuat jamu turun-temurun di desa Wanirejo. Sadimin, sang ayah, bereksperimen bikin ramuan supaya awet muda. Namun ramuan itu malah memicu wabah mayat hidup yang mengubah warga jadi zombie. Konflik berputar soal bertahan hidup. Konflik keluarga yaitu dendam lama antara Kenes dan ayahnya, dan dampak keserakahan manusia yang melawan alam. Judul Abadi Nan Jaya diambil dari frasa yang kental rasa Nusantara dan mengingatkan pada lagu kebangsaan seperti Indonesia Pusaka. Dipakai untuk nunjukin paradoks ambisi keabadian versus kehancuran yang ditimbulkan. Judul ini juga berusaha kasih nuansa epik nasional, tapi di prakteknya terasa kadang dipaksakan sebagai penutup emosional yang kurang nyambung sempurna sama alur zombie survivalnya. Minsos awalnya nonton ini kagum. Akting Mikha dan Doni Damara punya momen bagus, riasan zombie dan jumlah figuran yang totalitas bikin deg-degan, serta beberapa adegan CGI atau efek praktis yang benar-benar bikin suasana hidup. Tapi di pertengahan, emosi Minsos melipir ke sebel karena banyak keputusan karakter yang konyol. Banyak tokoh bertindak seakan pakai insting keberuntungan, bukan strategi bertahan hidup. Contoh klise, Kenes bunyikan klakson mobil yang malah narik mayat hidup. Pas kejepit di jalan, mereka selamat karena hujan yang kebetulan melemahkan zombie. Tapi kenapa nggak manfaatin momen hujan itu buat evakuasi sistematis? Sikap polisi desa yang panik dan cuma nelpon sana-sini bukannya lapor ke instansi besar juga ngebuat Minsos geleng kepala. Skenario sering biarin karakter bertahan karena plot convenience, bukan keputusan cerdas. Ide wabah berasal dari jamu, kreatif, dan kental lokal. Film sengaja membiarkan latar belakang jamu itu tetap misteri. Penjelasan ilmiahnya nggak digali jauh, hanya dipakai sebagai pemicu moral, yakni keserakahan demi awet muda berujung maut. Ini kerja bagus buat memangkas subplot dan fokus ke aksi, tapi juga bikin rasa penasaran penonton mengganjal. Minsos curiga pilihan itu bisa jadi sinyal bahwa tim penggarap ingin uji pasar dulu atau film tunggal. Lalu kalau respons oke, urusan ilmu di balik jamu bisa digali di sequel atau seri. Jadi mungkin ini tes minat sebelum ekspansi cerita. Kelebihannya yakni ada riasan zombie realistis, koreografi kerumunan figuran yang keren, sinematografi pedesaan berhasil bikin suasana mencekam, akting beberapa pemeran utama kuat. Kekurangannya, penulisan karakter yang kadang
Beberapa momen dramaturgi dipaksakan dan unsur Nusantara kadang sekadar hiasan. Misalnya penggunaan lagu nasionalis di ending terasa agak dipaksakan, kurang nyatu dengan tema wabah. Kritik main source kalau mau benar-benar tonjolkan aspek politik, konspirasi, atau kritik sosial, misal korporasi farmasi, kelalaian regulasi BPOM, birokrasi kesehatan, itu bakal bikin film ini jauh lebih dalam daripada sekadar kejar-kejaran zombie. Tapi memang ya, ini kayak cerminan watak orang Indonesia banget kalau lagi menghadapi pandemi atau wabah. Walaupun cuma fiksi, Abadi nan Jaya rasanya nyentil realita yang pernah kita alami waktu COVID-19 kemarin. Mensos jadi keinget masa-masa itu. Masyarakat panik, informasi simpang siur, dan banyak yang malah ngelakuin hal nggak logis karena takut. Ada yang percaya teori aneh, ada yang nekat tetap nongkrong, sampai yang nimbun masker dan vitamin buat diri sendiri. Pemerintah pun sempat kelabakan. Kebijakan gonta-ganti dari PSBB, PPKM, sampai new normal bikin masyarakat bingung harus nuntut yang mana. Nah, film ini secara nggak langsung nunjukin refleksi itu. Ketika wabah datang, bukannya langsung ada koordinasi yang jelas, malah banyak pihak yang saling tunggu, saling bingung, dan akhirnya semua chaos. Polisi di film cuma nelpon-nelpon tanpa aksi nyata. Warga desa panik tanpa tahu harus lapor kemana. Mirip banget sama kondisi awal pandemi dulu waktu masyarakat belum paham cara tangani situasi darurat kesehatan. Jadi walau ini film zombie, secara sosial dia nyindir banget bahwa manusia Indonesia sering baru gerak kalau udah kepepet. Padahal kalau dari awal ada ketegasan, kerjasama, dan logika yang jalan, mungkin kekacauan di film dan di dunia nyata nggak bakal separah itu. Kalau dilihat lebih dalam, maksud utama dari Abadi nan Jaya sebenarnya cukup jelas. Film ini mau nyindir keserakahan manusia, orang-orang yang terlalu pengen melawan kodrat, pengen awet muda, pengen hidup abadi, tapi akhirnya malah menciptakan bencana buat diri sendiri dan orang lain. Ramuan jamu yang awalnya jadi simbol warisan kebijaksanaan lokal, malah berubah jadi sumber malapetaka karena disalahgunakan oleh manusia yang rakus dan gak sabaran. Tapi sayangnya, film ini gak terlalu ngulik sisi moral itu secara dalam. Justru fokusnya lebih banyak ke kebodohan manusia saat pertama kali menghadapi krisis, kayak pas mereka lagi panik, gak punya strategi, dan cenderung cuma berharap semua bakal beres sendiri. Mensos ngelihat ini sebagai cerminan budaya mental orang Indonesia banget. Dari kecil kita dilatih buat merasa aman, bukan buat tumbuh di ketidaknyamanan. Hidup aman dianggap tanda Tuhan memberkati, tapi begitu hidup susah sedikit langsung dibilang ujian, dosa, dan hukuman. Jadi ketika ada situasi darurat kayak wabah di film ini, manusia di sana nggak reflektif atau rasional. Mereka pasrah, ngarep pertolongan dari atas, bukannya bertindak cepat dan mikir kritis. Nah, scene yang paling nyentil itu pas azan berkumandang, dan zombie-zombie malah jadi agresif serta menyerang muadzin. Buat main source, ini bukan sekedar momen horor, tapi bentuk kritik simbolis terhadap cara masyarakat menaruh harapan berlebihan pada simbol religius tanpa aksi nyata. Azan yang di dunia nyata jadi panggilan untuk beribadah dan ketenangan, di film ini justru jadi pemicu serangan. Seolah Kimo Stambul mau ngomong iman tanpa kesadaran dan tindakan bisa jadi sia-sia bahkan berbalik bahaya. Ini bukan sindiran ke agama, tapi ke cara manusia memperlakukan agama, lebih sibuk sama simbol, bukan substansinya. Adegan itu juga bisa dibaca sebagai refleksi sosial, bahwa dalam situasi krisis, kadang manusia lebih sibuk mendoakan ketimbang bertindak, padahal keduanya harus berjalan berbarengan. Kalau menurut main source, film Abadi nan Jaya layak dikasih skor 7,1 dari 10. Alasannya, karena film ini punya niat besar dan keberanian buat ngebawa genre zombie ke level lokal dengan identitas budaya sendiri. Itu langkah yang patut dihargai banget. Dari segi teknis, efek praktikal, tata sinematografi, dan riasannya solid. Kelihatan banget ada kerja keras di balik layar. Tapi yang bikin nilainya nggak bisa lebih tinggi adalah kurangnya kedalaman di sisi cerita dan penggambaran karakter yang sering terasa asal jalan aja. Film ini punya potensi besar buat jadi refleksi sosial dan filosofi tentang keserakahan manusia. Tapi sayangnya, lebih sibuk bikin penonton tegang ketimbang mikir. Jadi ya, bukan film yang buruk, tapi juga belum sampai di level wah, lebih keseru tapi bisa banget lebih tajam lagi. Intinya Abadi nan Jaya layak ditonton. Ini lompatan penting buat genre zombie lokal. Lebih matang dari banyak percobaan sebelumnya dan berani menempelkan identitas budaya. Tapi Miansos juga kesel karena banyak keputusan karakter yang bikin emosi naik turun. Terasa kesempatan untuk jadi karya yang lebih tajam terbuang. Harapannya Netflix dan tim Kimo bisa lihat ini sebagai fondasi. Kembangkan latar jamu, politik kesehatan, dan konspirasi di sequel supaya unsur Nusantara nggak cuma jadi ornamen. Kalau ada sequel, Miansos pasti nonton. Walau sambil ngegosipin kenapa si tokoh nggak mikir dulu. Nah, kalau menurut source sendiri gimana nih? Apakah kalian ngerasa Abadi nan Jaya berhasil jadi film zombie lokal yang berani beda dan penuh pesan sosial, atau justru masih terasa setengah matang dan kebanyakan bikin gregetan sama tingkah karakternya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Miansos pengen banget denger versi analisa dan reaksi kalian. Apakah film ini layak dapat sequel atau cukup jadi pelajaran kalau kadang keabadian cuma bikin manusia makin lupa caranya berpikir? Jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Last Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend, jadi jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See ya!